diajak sholat tutup selimut, berarti bapak sedang gila. Ibu-ibu demikian juga, diajak sholat nonton sinetron terus. Sampai habis waktunya tetap nonton terus, berarti ibu sedang gila. Banyak orang gila di sini. Loh, dia sudah haji, walaupun sudah haji, hajinya haji gila. Kenapa? Pertama, untuk mendengarkan cerita kisah Isra Mi'raj ini, pertama saya pesan taruh akal pian semuanya. Ketika mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj, akal kantongi dulu. Simpen dalam-dalam. Loh, bagaimana Beb? Kita terima dengan hati keimanan. Kenapa demikian? Karena peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa luar biasa di luar nalar manusia. Sehebat apapun Anda, akalnya cerdas, nggak akan bisa menerima dengan begitu saja. Kenapa? Ini peristiwa yang ditembus oleh Nabi Muhammad 3 dimensi, 3 alam. Manusia tidak akan mampu kecuali Allah yang mengizinkannya, dan ternyata hanya Allah saja yang mengizinkan untuk Nabi Muhammad saja, tidak untuk Nabi yang lainnya. Siap? Kita taruh akal kita dulu. Kita pakai terimanya dengan cahaya keimanan. Siap? Jangan sampai ada pertanyaan, bujur juakah Habib? Iyakah? Masa begitu? Itu kalau menerimanya dengan akal akan ada pertanyaan seperti itu. Makanya Pak, di dalam sejarah ketika Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu Senin malam, Selasa siangnya Nabi Muhammad bingung. Mau menyampaikan kepada umat ini bagaimana? Umat nanti resikonya yang iman akan tersesat, akan murtad, yang kafir akan tetap dalam kemurtadannya. Kenapa? Ini nggak masuk akal. Nabi Muhammad sendiri masih mencari cara. Hari Selasa, selesai hari Selasa, hari Rabu, baru Nabi Muhammad itu mengumpulkan orang-orang, itu barokah kepada Abu Jahal. Ketika Abu Jahal menemukan Nabi sedang duduk berpikir bagaimana cara ingin menyampaikan Isra Mi'raj ini kepada umatnya agar diterima, Abu Jahal punya kesempatan untuk meledek Nabi Muhammad. Ini Muhammad sedang bingung. Ini yang seperti ini biasanya dapat wahyu dari Tuhan. Ditanya sama Abu Jahal, dapat wahyu apa wahai Muhammad? Saya tadi malam Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Aqsa tembus ke langit 7, ke Muntaha, ke Mustawa, dan ketemu dengan Allah. Kamu ingin menyampaikan ini kepada umat? Abu Jahal ngerti kalau ini umat gak akan percaya. Ini kesempatan Abu Jahal untuk menghina Nabi Muhammad di depan manusia. Kamu ingin mengumpulkan orang untuk disampaikan ini? Betul, wahai Abu Jahal. Ya, kalau begitu tunggu. Akhirnya Abu Jahal manggil orang-orang. Ya ma'syara Quraisy, kumpul ke sini-sini. Ada berita penting. Ceritalah Nabi Muhammad Isra Mi'raj ini. Cerita begini, begitu. Selesai, baru di antara mereka ada yang tepuk kepalanya. Ada yang nunduk, ada yang tepuk tangan. Loh, kok begini? Ini majnun. Ini gila, nggak mungkin. Kenapa? Perjalanan dari Mekah ke Palestina biasanya ditempuh dengan 1 bulan berangkat. Pulang 1 bulan, 2 bulan pergi dan pulangnya. Tapi Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Palestina hanya ditempuh dengan lailan, 1/4 malam. Allah menggunakan kalimat isim nakirah, lailan. Litaklili muddatih, menunjukkan waktu itu sebentar. Ulama beda pendapat tentang lailan. Ada yang bilang 1/3 malam. Ada yang bilang 3 jam. Bayangkan 3 jam. Berapa kali lipat itu dilipat oleh Nabi Muhammad perjalanannya 2 bulan. Hanya ditempuh dengan 3 jam. Ada yang bilang cuma 1 jam. Ada yang bilang dari saking cepatnya
Isra Mi'raj itu tempat yang diduduki oleh Nabi Muhammad, pergi ke Isra Mi'raj, kembali lagi tempat itu masih hangat. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam Maulid Dibanya. Summa arudduhu ilal arsh qabla an yabrudal farsh. Berangkat ke arsh, kemudian balik lagi, belum, masih hangat. Artinya sebentar, lailan sebentar. Maka ketika disampaikan begitu, umat ini yang kafir tetap kafir, yang membangkang tetap membangkang, yang Islam sebagian ada yang murtad. Yang baru-baru Islam, keimanannya belum kuat, diterangkan Isra Mi'raj, nggak masuk akal ini. Saya loh, kalau ke Palestina itu dua bulan ini kok cuma sebentar, semalam sudah nyampe. Wah, gendeng ini. Murtad sebagiannya. Kenapa? Karena mereka menerima ajaran Nabi Muhammad dengan akal. Tidak dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya yang tetap kokoh dengan keimanannya. Mereka terima apa yang datang dari Nabi Muhammad, diterima dengan hati keimanan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya percaya kepada engkau. Bahkan Abu Jahal mengatakan, Abu Bakar, kamu percaya Muhammad bilang seperti itu? Saya percaya, bahkan yang lebih dahsyat dari hal ini, saya akan percaya kalau itu Nabi Muhammad yang menyampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pesankan lagi, akalnya taruh dulu, simpennya, akalnya simpan dulu, apalagi yang pegang HP simpan dulu. Iya, kalau yang pegang HP mudah-mudahan hilang HP-nya. Ini cerita penting, Pak. Cerita penting ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah sebelum menceritakan Isra Mi'raj ini kepada Nabi Muhammad, Allah mulai dengan kalimat tasbih. Subhan, Maha suci, Allah memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi, Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad. Sesuatu kalau diawali dengan tasbih itu ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Maka kita kalau di pantai, di pegunungan melihat sesuatu yang menakjubkan, yang indah, katakan subhanallah. Subhanallah. Ungkapan takjub sesuatu yang luar biasa. Allah mengawali itu dengan keluar biasaan. Subhanalladzi asra. Subhana, Maha suci zat Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad. Allah menggunakan kalimat asra, memperjalankan, bukan saro. Saro artinya berjalan. Artinya kalau saro berjalan, Nabi Muhammad dengan kuasanya sendiri, Nabi Muhammad dengan kemampuannya sendiri. Tapi Allah tunjukkan bahwa asra, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Manusia tidak punya kekuasaan dan kemampuan. Ada, tapi ada batasnya. Ini menunjukkan bahwa Allah yang memperjalankan dengan kekuasaan dan kemampuannya kepada Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Ada dua riwayat. Pemberangkatan itu dimulai dikirimkannya kendaraan buruk yang super cepat. Dikawal dengan dua malaikat, malaikat Jibril dan Mikail. Ada riwayat lain, ada satu lagi malaikat yang mendampinginya. Dijemput di mana? Ada dua riwayat. Satu ada di Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad antara tidur dan bangun, datanglah jemputan itu. Kemudian riwayat lain ada di rumah Ummu Hani. Nah, kemudian berangkatlah. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad itu dibedah dadanya. Dibedah mulai dari tenggorokan sampai ke sini. Dibedah, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, dibasuh dengan air Zam-Zam, dibersihkan. Kalau kita mendengarkan cerita ini,
pakai akal akan ada pertanyaan. Nggak pakai jarum Habib, nggak pakai pisau Habib, kan operasi, betul? Kalau pakai akal, sudah taslim, serahkan cerita ini kepada Allah agar ditanamkan di hati kita. Kita iman saja sudah. Makanya taruh dulu akal, terima dengan keimanan. Saya percaya apa ceritanya Isra Mi'raj. Dibersihkan hati Nabi Muhammad bukan berarti hati Nabi Muhammad kotor. Dibersihkan hati Nabi Muhammad bukan berarti ada sesuatu yang jelek. Tapi hati Muhammad itu dibersihkan bukan untuk membersihkan kotoran, tapi membersihkan hati yang sudah bersih. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitabnya Maulid Simtud Durar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad bukan untuk mengeluarkan kotoran, tetapi mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Riwayat lain menyebutkan Nabi Muhammad dikeluarkan hatinya, dibersihkan, itu dibersihkan, diangkat hadza syaitan, bagian daripada syaitan. Apa maksudnya bagian dari syaitan di hatinya? Karena Nabi Muhammad itu punya sifat rahmat yang kepada umat. Khawatir kalau di dalam hati Nabi Muhammad sifat rahmat untuk setan itu masih ada, jangan-jangan nanti setan bisa tobat dan jadi temannya sampean nanti di surga. Akhirnya dibuang bagian dari setan itu. Kenapa? Karena Allah sudah membuat, mencapnaskan setan dan tentaranya, iblis semuanya masuk ke neraka. Khawatir kalau ada bagian dari setan, nanti dia taubat melalui Nabi Muhammad, nanti diterima taubatnya. Dibuang bagian itu, riwayat lain mengatakan demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dikembalikan seperti semula, naik kendaraan buruk. Buruk ini kendaraannya super cepat. Buruk kendaraannya hebat. Ya. Kendaraannya buruk itu dari saking cepatnya, kakinya sejauh mata memandang. Di mana arah pandangan jauh si buruk, maka langkah kaki itu sudah ada di sana. Cepat luar biasa. Jet, Superman, Superboy, enggak bisa. Enggak bisa menanding. Flash, enggak bisa. Enggak ada tandingannya. Kendaraannya Nabi Muhammad buruk. Dan kita hadirin akan dimuliakan oleh Allah nanti di surga bisa mengendarai buruk hadirin. Amin Allahumma amin. Berangkatlah menuju ke Palestina. Sebelum nyampe ke kota Palestina, Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril disuruh turun. Ketika melihat beberapa kebun hijau, Dzata Nakhlin, di situ banyak kurmanya, disuruh turun. Inzil fasalli huna. Turun, salat di sini. Nabi Muhammad turun kemudian sholat. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, ini tempat apa wahai Jibril? Ini Tibah, ini kota Thaibah, Madinatul Munawwarah wa ilaihal muhajarah. Nanti engkau akan hijrah di sini, kau akan pindah ke sini, kau akan dimakamkan di sini. Maka jadilah Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita disegerakan berangkat ke sana. Lalu berangkat lagi. Terbang, naik kendaraan buruk super cepat itu, kemudian nyampe di antaranya nyampe di Tursina, tempat bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam itu ingin bertemu dengan Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi masih diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Allah. Nabi Musa hadirin itu minta sama Allah untuk bisa melihat Allah. Sebelum itu dikabulkan, Allah memberikan janji. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila. Allah memberikan janji kepada Nabi Musa, kamu ingin bertemu denganku, yakni 30 malam kamu tirakat, kamu puasa 30 malam, wa yanfaridu bihi fil ibadah, dan kamu menyendiri khalwat beribadah.
30 hari. Selama 30 hari ini ternyata ada satu saat Nabi Musa ini melakukan kesalahan dalam ibadahnya. Ditegur oleh Allah, akhirnya disempurnakan puasa lagi 10 hari. 30 hari itu di bulan Dzulqa'dah, ditambah 10 hari itu di awal bulan Dzulhijjah. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika janji itu sudah ditepati, tiba 40 hari itu janjinya sudah selesai. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak berbicara dengan Nabi Musa, berbincang-bincang. Di dalam perbincangan itu Nabi Musa mengatakan kepada Allah, qala arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku untuk melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani, wahai Musa engkau tidak akan pernah bisa melihatku di muka bumi ini. Walakin inzur ilal jabali, tetapi lihatlah di gunung itu. Di situ ada gunung. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu lihat itu gunung. Kalau gunung itu ketika aku memperlihatkan kekuasaanku di sana, gunung itu masih tetap utuh, kamu akan bisa melihatku. Tapi kamu kalau tidak bisa melihat gunung itu, tidak bisa, nanti akan terjadi resiko. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra sa'iqa. Ketika Allah menampakkan kekuasaannya di atas bukit itu, subhanallah, ja'alahu dakka, gunung itu hancur lebur hari ini. Gunung tidak mampu, apalagi Nabi. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa tersadar dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, maha suci engkau, tubtu ilaik, aku tobat, enggak minta lagi ketemu dengan engkau ya Allah, karena enggak mampu hadirin. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang pertama kali yang beriman tentang hal ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa yang ingin bertemu dengan Allah masih dijanjikan 40 hari prosesnya. Sudah 40 hari dilakukan dengan tirakat ibadah yang lainnya, belum juga mampu untuk ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menghendakinya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah minta sama Allah untuk ketemu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajukan proposal berdoa dengan Allah, ya Allah aku ingin melihatmu, tidak pernah. Tetapi Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk melihat zat-Nya yang mulia itu, hadirin. Dengan pengawalnya, dengan kendaraan jemputannya. Dan begitulah seharusnya kalau mengundang orang. Alhamdulillah saya diperlakukan sama. Jemputan mobil datang, pengawalnya Ustadz Ahmad Madiani. Mudah-mudahan panjang umur. Nabi Muhammad hadirin diundang oleh Allah pakai kendaraan, pakai kawal. Setelah diundang oleh Allah, ketemu dengan Allah, diberikan oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Salat 5 waktu. Mudah-mudahan saya diundang, dijemput, dikawal juga dapat oleh-oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi? Sampai oleh-oleh. Di Turusina, Nabi Muhammad sholat di sana, berhenti sholat di sana tabarrukan. Selesai, kemudian berangkat lagi, ketemu dengan pohon, ketemu lagi di sana di Bethlehem. Di Bethlehem tempat kelahirannya Nabi Isa. Turun di sana, sholat 2 rakaat di sana. Selesai, kemudian ke Masjidil Aqsa. Disingkat-singkat. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad di sana menjadi imam sholat. Siapa makmumnya? Para malaikat, para ruh Nabi, para aulia, para syuhada. Jadi makmumnya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa itu. Kalau kita terima dengan akal, iya kabit, bujurankah? Begitu. Kita terima dengan hati. Begitu sudah ceritanya dalam Al-Quran dan hadis dan oleh ulama, hadirin. Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu artinya masjid yang paling jauh. Dari Masjid Mekah
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, karena masjid yang ada di saat itu yang paling jauh adalah di Palestina, makanya disebut Masjid Al-Aqsa. Nama masjidnya Baitul Maqdis, tapi lebih populer dengan sebutan nama Masjidil Aqsa. Nah, selesai di Palestina kemudian berangkat menuju langit pertama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika berangkat menuju langit pertama, diketuklah pintu langit itu, kemudian dibukakan, disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, disambut dengan meriah, disambut dengan hangat oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian dilihat ada di belakangnya Nabi Adam itu segumpalan hitam yang banyak, menunjukkan ini manusia begitu banyak. Kemudian ditanya, ini adalah keturunannya Nabi Adam, ini adalah umat manusia. Kemudian dilihat yang di sebelah kanan, ini adalah umatmu, umat yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di sebelah kanan ini. Yang umat di sebelah kiri, dia min ahlin nar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu melihat ke arah kanan umat, Nabi Muhammad dhahika wastabsyar, Nabi Muhammad tertawa dan berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk sebabnya Nabi Muhammad berbahagia. Kalau Nabi Muhammad melihat yang di sebelah kiri min ashabi shimal, Nabi Muhammad yabki, Nabi Muhammad menangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selesai kejadian itu, banyak kejadian sebenarnya di situ, coba kita singkat. Kemudian thumma madha hunaihatan. Kemudian Nabi Muhammad ini berjalan sebentar. Berjalan sedikit. Sebelum nyampe ke langit kedua, Allah perlihatkan di situ surga. Keajaiban-keajaiban surga dengan semua kenikmatannya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Kemudian juga diperlihatkan neraka beserta siksaannya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad di situ orang-orang yang disiksa sebab riba. Allah memperlihatkan Nabi Muhammad kepada siksaan di dalam neraka orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah memperlihatkan siksanya orang-orang yang memakan barang haram. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Setiap diperlihatkan Nabi Muhammad bertanya, ini siapa? Ini fulan, ini orang yang mencuri, ini yang korupsi, ini yang makan riba, ini yang membuka aurat, ini yang begini dan seterusnya. Disebutkan itu semua. Sampai Nabi Muhammad diperlihatkan kepada dua golongan wanita. Wa ata biqaumin. Nabi Muhammad diperlihatkan dengan dua golongan wanita. Fa idza huwa binisa'in. Ternyata di situ ada wanita, yang wanita tersebut mu'allaqatin bisudyihinna, dadanya diikat, wanita-wanita dadanya diikat. Wanisa'in munakkasatin biarjulihinna, dan ada golongan wanita berikutnya, ia digantung terbalik. Yang kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, digantung terbalik. Yadjidnya, mereka berteriak-teriak kesakitan. Dadanya diikat. Yang satu dadanya diikat digantung, yang satunya digantung terbalik. Wanita-wanita ini berteriak kesakitan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril mengatakan, ya Muhammad, haulai ummatuk, mereka juga umatmu. Umat yang mana? Allati yaznina wa yaqtulna auladahum, mereka adalah umatmu dari golongan wanita yang berzina dan membunuh anak yang di luar zina itu. Nauzubillahi min, dari pedih luar biasa. Dahsyat siksaannya wanita pezina. Dahsyat siksaannya wanita yang menggugurkan kandungannya, yang membunuh anaknya yang tak berdosa. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sering kita mendapatkan berita di televisi, di media sosial, ada orang membuang anaknya di tong sampah. Ada orang membuang bayinya dibungkus kardus, 3 hari sudah dikerumuni semut, mati.
Ada orang membuang anaknya di kali, di sungai. Na'udzubillahi min dari siksaannya. Model wanita yang seperti ini nanti dadanya akan digantung berteriak kesakitan dan dia akan digantung jungkir balik. Na'udzubillahi min. Al-Imam Ad-Dimyati meriwayatkan sebuah riwayat. Wa utiya bis-siqti yaumal qiyamah. Wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya, yang tidak menginginkan anaknya terlahir, digugurkan atau dibunuh, perhatikan baik-baik. Nanti di hari kiamat, anak yang digugurkan di dalam kandungan itu, atau anak yang dilahirkan, yang dibuang, yang mati itu, karena engkau tidak menginginkannya, mereka nanti akan bangkit. Dia akan membawa pecut yang suaranya seperti petir yang menyambar. Dia akan dicambukkan, mencari wanita yang telah menggugurkannya, mencari wanita yang telah membuang anaknya itu. Ketika didapati wanita itu, dia berteriak sekencang-kencangnya, anal mazlum, saya dizolimi Tuhan, saya dizolimi. Wanita itu kemudian dipegang, kakinya bergelantungan. Anak-anak tadi yang digugurkan, yang dibuang itu bergelantungan di kaki para wanita itu, hadirin. Sambil terus menghadap kepada Allah ketika berada di hadapan Allah. Ya Allah, tanya wanita ini, limadza qatalatni, kenapa dia membunuhku? Minta dipertanggungjawaban kepada Allah. Maka Allah fayaqululaha, Allah berkata kepada wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya, wanita-wanita yang membunuh anaknya yang tak berdosa itu, Allah bertanya, limadza qataltihi wa qad haramtu qatlan nafsi illa bilhaq. Kenapa kau bunuh kandunganmu? Kenapa kau gugurkan? Kenapa kau bunuh anakmu yang tak berdosa itu? Bukankah sudah aku haramkan membunuh jiwa yang tak berdosa kecuali dengan hak? Lalu dipanggillah malaikat khazinun nar, malaikat Malik. Yahbisuha, ditahan. Fatughallu yaduha ila unukiha, dibelenggu tangannya di lehernya, diikat dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Diseret-seret masuk ke neraka, terus diseret masuk ke neraka, kemudian dilemparkan ke Jabbil Ahzan. Ada lobang yang namanya lobang kesedihan di neraka jahanam. Di lobang tersebut sudah ada di sana tawon-tawon yang siap menyengatnya. Binatang-binatang buas, kalajengking, ular, macan dan yang lainnya yang siap menyengat, menerkam wanita-wanita yang seperti ini, hadirin. Tidak berhenti di situ, wa fiha zabaniyatun fi aidihim jirab. Di situ juga ada malaikat zabaniyah, malaikat-malaikat yang ada di neraka yang menyiksa orang-orang, itu namanya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah dengan tombaknya siap untuk menusuk-nusuk, menghantam, menyiksa wanita-wanita yang seperti ini. Oleh karena itu hadirin, sebelum terlambat, saya mengingatkan, jaga anak putri, anak putra kita. Jangan biarkan pacaran. Jangan dibiarkan pacaran. Kalau ada di tempat ini yang pacaran, sebelum ada akad nikah, saya doakan mudah-mudahan terputus. Hati-hati sebelum terlambat. Jangan percaya dengan penampilannya laki-laki, Bu. Jangan percaya. Wajahnya polos, Beb, sepertinya orang alim. Loh, ada orang alim bawa perempuan. Betul? Jangan terpukau dengan penampilan sampean, jangan. Oh, mobilnya bagus, Beb, orangnya pakai sarung, kadang-kadang pakai gamis. Loh, pakai gamis kok bawa perempuan. Betul? Jangan pacaran. Pacaran itu haram dengan nas Al-Qur'an. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Apa hubungannya mendekati zina dengan pacaran? Saya kasih tahu. Kalau zina jelas haram. Zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Haram. Kalau dia pezina itu belum nikah, dia dicambuk. Kalau dia pezina sudah menikah masih zina, dia dirojam sampai mati. Artinya haram.
Kalau mendekati zina apakah haram? Kan belum zina, cuma mendekati haram. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bukankah pacaran itu diawali dengan perkenalan? Lalu kemudian SMS-an, chattingan, visi. Apa visi? Video call. Lalu kemudian janjian, entah janjian di warung, di rawa-rawa, di semak-semak, atau di jeding madrasah, jeding masjid. Semua akan diambil kesempatan. Kemudian setelah janjian ketemu berdua, yang tiganya syaitan diubek-ubek, jadilah cicip mencicipi. Enak lanjut, enggak enak buang. Mau anaknya pian dibuat cicipan. Dicicipi enak, terus enggak enak buang. Mau? Enggak mau? Jaga putrinya. Jangan biarkan. Dengarkan wahai para pemudi, para wanita-wanita yang belum menikah, jangan mau digombali oleh laki-laki. Jangan mau mereka mengumbar cinta. Aku cinta kepadamu, jangan percaya. Katakan cintamu aku akan terima setelah kau katakan qabiltu nikah. Betul? Tidak ada cinta sebelum qabiltu. Adanya cinta setelah qabiltu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ada perasaan satu sama lain mudah-mudahan disegerakan untuk dihalalkan. Mudah-mudahan segera cepat menikah. Amin ya rabbal alamin. Beb, kamu Habib ini doanya kok gawat begitu, Beb. Kok didoakan putus, Beb? Ini Habib ini sepertinya kurang membaur. Kurang kurang rahmat juga. Saya justru lebih rahmat, lebih senang, lebih kasihan putus. Kenapa? Khawatir terjadi perzinahan, khawatir terjadi sesuatu yang mengawali zina. Yang salah bukan pian saja, tetapi orang tuanya yang membiarkan juga ikut salah, hadirin. Betul? Maka jaga putra putri kita jangan sampai berbuat pacaran. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu lanjutlah di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit ketujuh Nabi Muhammad disambut oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sedang duduk di kursi yang terbuat dari emas yang bersandar di tembok Masjid Baitul Ma'mur. Di Sidratul Muntaha ada namanya masjid, masjidnya Baitul Ma'mur. Masjid itu adalah masjidnya para malaikat. Setiap harinya 70.000 malaikat naik ke masjid itu melakukan ibadah dan tawaf. Setiap hari. 70 hari ini malaikat berangkat ke sana dengan yang besok itu berbeda. Ini menunjukkan apa? Jumlah malaikat dibandingkan jumlah manusia masih lebih banyak jumlah malaikat. Dari saking banyaknya jumlah malaikat, la ya'lamu adadaha illallah, la ya'lamu adadahum illallah. Enggak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat berapa dari begitu banyaknya kecuali Allah saja. Dan masjid itu enggak pernah sepi, Masjid Baitul Ma'mur. Kalau masjid di sini alhamdulillah rame saat ini. Maghrib nggak tahu. Idul Fitri, Bang. Hari kedua kurang ya. Hari ketiga habis. Ramaikan masjidnya. Ramaikan masjidnya dengan berjamaah, dengan majelisnya. Ada majelisnya di sini. Ahsantum. Antum yang di sini. Oh, Masya Allah. Ada majlisnya, alakul ada majlis itu bagus. Ramaikan masjidnya, barangkali seperti ramainya seperti Masjid Baitul Ma'mur. Ramai hadir, tidak pernah sepi itu masjid. Subhanallah. Lalu berangkatlah ke Mustawa. Setelah Mustawa terus naik, kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya Allah, dengan caranya Allah, kita taslim serahkan keimanan ini kepada Allah. Percaya saja apa yang disampaikan, bahwa Allah bertemu dengan kehendaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruh
akal, terima dengan hati. Ketika bertemu dengan Allah, banyak perbincangan di situ. Di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan perintah wajib salat. Salat itu pertamanya adalah 50 kali dalam 5 waktu. 5 waktunya sama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi 50 kali. Bagaimana gambaran 50 kali itu? Al-Imam Baijuri di hasyiahnya mengatakan 50 kali itu misalkan zuhur 4 rakaat, 4 rakaat di waktu zuhur dilakukan 10 kali. Asar 44 rakaat, 4 rakaat di waktu asar dilakukan 10 kali. Maghrib 3 rakaat dilakukan di waktu maghrib 10 kali. Ini kalau maghrib 3 rakaat dari waktu maghrib ke isya waktunya sebentar, 3 rakaat 10 kali, kira-kira pian kuat apa enggak? Enggak kuat ya? Apalagi pegawai yang baru datang capek, ya sudah mau rebahan 10 kali 30 rakaat, waduh susah. Apalagi yang ibu-ibu. Ini maghribnya sudah 3 rakaat di masjid, belum wiritan sudah pulang ke rumah pegang remote nyetel TV. Ada apa? Lihat sinetron. Lihat sinetron apa yang di RCTI itu? Hah? Nah, Ikatan Cinta. Ustadznya aja paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau 30 rakaat di waktu maghrib habis ikatan jin. Padahal ikatan cintanya bainal maghrib wal isya itu mengikatkan cinta kita kepada Allah. Bukan kepada sinetron. Udah begitu isya 4 rakaat dilakukan 10 kali. Oh capek bener ini. Subuh 2 rakaat dilakukan 10 kali. Waduh ngantuk, 2 rakaat sudah ngantuk, ini malah 10 kali. Enggak sanggup. 50 kali itu 170 rakaat hadirin. Tapi Nabi Muhammad enggak protes. Yang diberikan oleh Allah diterima dengan begitu saja, enggak protes. Ya Allah sudah diterima. Turun. Bawa sholat 50 kali. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan, ya Muhammad kau dapat perintah apa? Sholat wahai Musa. Berapa kali? 50 kali. Umatmu enggak sanggup. Langsung dipotong oleh Nabi Musa. Umatmu enggak sanggup. Naik lagi minta keringanan, naik ketemu Allah. Ketemu Allah 2 kalinya. Yang pertama sudah ketemu, dapat perintah 50, ketemu Nabi Musa, naik lagi ketemu 2 kali. Dikurangi oleh Allah 5, jadi 45. Turun lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Berapa? Dikurangi 5 Nabi Musa. Umatmu enggak sanggup. Umatku yang besar-besar itu juga enggak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Naik lagi ketemu dengan Allah yang ketiga kalinya. Dikurangi 5. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Berapa sudah dikurangi 5? Berapa 40 sudah? Umatmu belum sanggup. Itu yang di martadah itu enggak ada yang sanggup itu. Subhanallah, Nabi Musa sepertinya tahu yang di martadah. Nah ini bumbu cerita ya. Enggak sanggup, umatmu kecil-kecil. Umatku yang besar-besar saja enggak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil minta dispensasi. Terus Nabi Muhammad naik ketemu dengan Allah, turun lagi ketemu Nabi Musa. Kenapa? Nabi Muhammad kalau untuk dirinya enggak ada protes. Nabi Muhammad kalau itu perintah dari Tuhan untuk dirinya, Nabi Muhammad enggak protes, enggak instruksi. Tapi karena Nabi Muhammad di hatinya ini dipenuhi dengan rahmat terhadap umat, nggak pengen umat ini celaka gara-gara mengemban 50 kali sholat itu, maka muncul rahmat itu untuk umat ini. Terpaksa Nabi Muhammad naik turun ketemu dengan Allah, dikurangi 5, terus dikurangi 5 sampai menjadi 5. Itu pun setelah sudah jadi 5, turun lagi ketemu dengan Nabi Musa, disuruh naik lagi untuk minta dikurangi. Tapi Nabi Muhammad sudah merasa malu. Sudah berbolak-balik ketemu dengan Allah minta dispensasi. Sudah cukup Musa ini saja sudah.
Tapi 5 kali 5 waktu ini kalau dilaksanakan Allah menjamin pahalanya seperti 50 kali sholat. 17 rakaat yang sehari semalam kita lakukan itu sama pahalanya seperti 170 rakaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya dibawalah 5 sholat ini. Diberikan kepada umat, diajarkan kepada umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan, sholat luar biasa. Dari saking luar biasanya perintah itu tidak diturunkan ayatnya ketika Nabi Muhammad ada di atas muka bumi. Perintah puasa ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke kota Madinah setelah 2 tahun. Perintah puasa ayatnya turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa turun ayatnya Nabi Muhammad ada di muka bumi. Perintah zakat Nabi Muhammad ayatnya turun Nabi Muhammad ada di muka bumi. Tidak semuanya perintah itu ada Isra Mi'raj, tidak. Yang perintah itu ada melalui Isra Mi'raj hanya sholat. Allah sebelum memberikan perintah wajib sholat, Nabi Muhammad diistimewakan dulu, dihibur dulu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dikasih undangan, dikasih jemputan dan pengawalnya, diberangkatkan perjalanan yang ibadah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit. Keajaiban Allah memperlihatkan kekuasaan dan keajaiban serta keagungan Allah. Ditampakkan dulu keagungannya dulu. Bahkan riwayat lain dikatakan sebelum Nabi Muhammad ini belum nyampe ke Palestina, Nabi Muhammad itu diperlihatkan dulu beberapa orang yang dia sedang memegang batu. Batu tersebut dipukulkan ke kepalanya. Ketika dipukulkan ke kepalanya, kepala itu pecah keluar semua isinya. Kullama rudikhat adat kama kanat, setiap kali dipukul pecah kepala keluar beserta isinya, kesakitan meraung-raung, kemudian dikembalikan seperti semula, dipukulkan kembali, pecah keluar lagi isinya, dikembalikan terus seperti itu. Illa masyaallah. Subhanallah. Nabi Muhammad bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Haula'i ummatuk alladzina yatasaqaluna ru'usuhum manis shalah. Itu adalah umat wahai Muhammad yang mereka berat kepalanya untuk melakukan sholat. Mereka yang malas-malasan melakukan sholat. Mereka yang pilih-pilih sholatnya. Mereka yang mengakhirkan waktu sholat. Dia males-malesan, sholat dia tapi males-malesan, sholat dia tapi mengakhirkan waktu, siksanya seperti itu. Apalagi meninggalkan sholat. Ada di zamannya Nabi Musa, wanita datang kepada Nabi Musa, ingin bertobat. Kemudian Nabi Musa menanyakan, dosa apa gerangan sampai engkau datang kepadaku ingin bertobat? Kata perempuan ini, dia mengatakan Nabi Musa, syaribatul khamr. Saya ini peminum khamr. Saya ini pemabuk. Setelah saya mabuk berzina. Setelah berzina hamil. Karena ingin menutupi aib, menutupi malu keluarga, kemudian lahir dibunuh. Mabuk dosa besar, betul. Berzina dosa besar. Membunuh bayi tak berdosa dosa besar. Kira-kira Nabi Musa pantas enggak kalau Nabi Musa mengusirnya? Pantas enggak? Kita kedatangan tamu preman. Kita kedatangan orang pemabuk, orak-orakan misalkan. Urak-urakan, model enggak genah. Datang, pantas enggak kita ngusir? Secara manusia, tidak berakhlak. Betul? Pantas. Nabi Musa mengusir ya dia. Diusir. Ukhruji, keluar engkau. Kamu pezina dosa besar, kamu pemabuk dosa besar, kamu membunuh anak tak berdosa dosa besar. Artinya Nabi Musa menganggap ini dosa-dosa besar, susah diampuni. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menegur Nabi Musa. Ya Musa, lima akhrajti at-taibata. Musa, kenapa kau usir ini wanita yang ingin bertobat? Nabi Musa tanya, ya Jibril, bukankah pemabuk itu dosa? Dosa besar, betul. Pezina itu dosa besar? Iya, dosa besar. Membunuh anak tak berdosa dosa besar? Iya, dosa besar.
Apa ada dosa besar selain dosa besar ini? Ada, wahai Nabi Musa. Apa itu? Tarikus sholat. Orang yang kada sembahyang. Ada di sini orang yang nggak sembahyang? Kok ketawa? Nggak ada ya? Sholat semua di sini? Coba yang nggak sholat angkat tangan. Ingin tahu aja wajahnya. Nggak ada ya? Yang di belakang yang selonjoran kaki itu mungkin? Enggak ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendirikan istiqomah sampai mati sholatnya. Amin ya Rabbal. Sampai sedemikian siksanya orang yang tidak sholat, hadirin. Kenapa? Perintah sholatnya sudah agung, maka siksanya pun luar biasa. Maka jaga sholatnya. Sholat ini adalah pertama kali nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Kalau sholatnya bagus, sesuai dengan syarat dan rukunnya sambil diperbaiki adab dan akhlaknya, maka semua amal yang baiknya dianggap bagus. Kalau sudah sholatnya nggak dijaga, sholatnya sudah berantakan, apalagi nggak sholat, aduh rusak sholatnya, maka semua amal kebaikannya itu binasa. Dianggap rusak semuanya. Kenapa? Karena sholat adalah sumber utama, orang itu akan terdidik bagus di dunia dan mulia di akhirat. Yang jaga sholatnya terdidik mulia, di akhirat menjadi bahagia. Amin Allahumma amin. Makanya hadirin, kalau ada anak-anak kecil itu dilatih sholatnya mulai umur 7 tahun. Seumur 10 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun diajak ke masjid, diajari sholat. Walaupun sholatnya salah-salah dibiarkan. Kenapa? Sebagai pembiasaan. Agar nanti kalau sudah besar nggak males. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Umur 10 tahun nggak sholat diancam. Kamu kalau nggak sholat saya pukul. Tapi kalau sampai kemudian harus dipukul, dipukul ghaira mubarrih, tidak sampai melukai. Karena tujuannya memukul tadi kepada anak yang 10 tahun belum balik itu hanya untuk mendidik agar dia takut. Kalau nanti dia ada rasa takut, dia tidak akan meninggalkan sholat. Ibadah harus kita paksakan, sholat harus kita paksakan, hadir majlis harus kita paksakan, tutup aurat pakai jilbab harus kita paksakan. Nggak apa-apa kita terpaksa, nggak ikhlas nggak apa-apa, nggak apa-apa kita sholat nggak ikhlas, nggak apa-apa kita sholat ini terpaksa, ibadah kita hadir majlis terpaksa, nggak apa-apa dipaksakan, nggak apa-apa, sambil berusaha membenahi diri supaya jadi ikhlas. Awalnya terpaksa, nggak apa-apa, daripada nanti kita dipaksa masuk neraka. Betul? Lebih bagus mana kita sukarela masuk neraka dibanding dengan kita dipaksa untuk masuk surga? Lebih bagus kita dipaksa masuk surga. Dipaksanya kita masuk surga ya begitu. Ibadah kita dipaksakan, sholat kita dipaksakan, murah hati kita dipaksakan. Daripada kita sukarela masuk neraka, buka aurat, menghina orang, sukarela masuk neraka. Naudzubillahi min. Sholat hadirin, diutamakan sholat. Sampai Nabi Muhammad itu sholat, ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Dari saking sholat sunnahnya saja, itu dijaga oleh beliau sunnah malam sampai kakinya bengkak. Kalau kita beda. Kalau kita, Nabi Muhammad sholatnya berdirinya lama, kakinya sampai bengkak. Kalau kita bengkak sedikit, nggak sholat. Ada puyuk sedikit pusing-pusing, nggak sholat. Hati-hati orang yang meninggalkan sholat karena sakit, khawatir su'ul khotimah. Karena sakit itu adalah pengingat dirinya akan mati. Kalau sakit diberikan sakit, nggak ingat dia akan mati, lalu kemudian dia meninggalkan sholat karena alasan sakit, hati-hati mati su'ul khotimah. Lu kan sakit nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Minta diajari oleh Ustadz Ahmad Badiani, ada caranya di dalam fikih, itu penting untuk dipelajari hadir. Makanya hadir majelis. Pian-pian yang sudah tua-tua nggak akan mondok lagi kan. Kasihan anak, sapi dan lainnya kan kalau ditinggal.
Makanya hadir majlis, ada majlis seneng harusnya hadir, ada kesempatan belajar. Nggak bisa be berbaring terlentang, nggak bisa terlentang be pakai angguan kepala. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, ruku, baca rukunya ditandakan dengan geraknya kepala. Nggak bisa be kepala rusak sudah be, leher sudah potong ini. Bagaimana be? Pakai kedipan mata. Setiap pindah rukun kedipkan mata, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Enggak bisa kedipan mata, ya sudah Pak, bungkus, paketkan ke liangku. Selama masih ada hayat di kandung badan dan belum gila, maka wajib sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sholat harus dilaksanakan. Dalam kacamata fikih ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang satu, ada syarat sah sholat, ada syarat wajib. Syarat sah itu menentukan sholatnya itu sah atau tidak. Seperti kita sholat harus pakai wudhu suci dari hadas kecil, hadas besar. Dengan wudhu atau dengan mandi besar. Itu namanya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaian harus suci. Tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci. Menghadap kiblat. Kemudian banyak ya. Itu semuanya itu namanya syarat-syarat sah sholat. Ada namanya syarat wajib. Syarat wajib itu hadirin adalah syarat-syarat kalau terpenuhi kepada diri seseorang, laki, perempuan, kecil, tua, maka dia dikenai hukum wajib sholat. Mau nggak mau wajib sholat. Kalau terpenuhi 6 syarat. Ini barometernya. Itu disebut dengan syarat wajib. Yang pertama, al-islamu. Pertama Islam. Yang Islam wajib sholat. Yang nggak Islam nggak usah. Simpel aja. Jangan kemudian toleransi. Oh, nanti saya di hari besar kamu saya ikut sholat. Nanti di hari besar saya kalian juga ikut sholat. Enggak. Sholat kamu, sembahyang kamu silakan. Kita punya cara sholat sendiri, betul? Jangan dicampur aduk. Yang Islam sholat dengan caranya syariat Nabi Muhammad. Yang bukan Islam nggak usah ikutan sholat. Betul? Karena wajibnya sholat hanya untuk kita yang Itu yang pertama. Yang kedua, al-bulughu, baligh. Ini perhatikan. Baligh itu ditandai dengan 3. Yang pertama, laki perempuan umur 9 tahun ke atas mimpi basah. Tahu ya mimpi basah ya? Mimpi basah tahu ya? Kita tidur kemudian mimpi kehujanan. Begitu? Bukan. Itu mimpi kehujanan, Pak. Mimpi basah itu tidur, mimpi berhubungan suami, istri, mimpi berhubungan 18 tahun ke atas. Nah, kalau sudah begitu, balik. Yang kedua ditandai dengan, atau dia keluar mani. Ya, keluar mani. Baik dengan mimpi, dengan sengaja atau tidak sengaja, umur 9 tahun laki perempuan keluar mani, maka balik. Entah sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung keluar mani, balik. Saat itu dia keluar mani balik, maka dia wajib melaksanakan sholat. Yang kedua ditandai dengan wanita umur 9 tahun. Keluar darah haid 9 tahun ke atas. Umur 9 tahun disebutkan umur itu hitungan hijriyah. Maka ditandai, harus ditandai anak kita lahir, hitungan hijriyahnya itu ditandai. Jangan masehinya saja, karena ukurannya, patokannya adalah hitungan hijriyah. Umur 9 tahun ke atas keluar darah itu darah haid, maka wajib sholat. Yang ketiga, umur 9 tahun ke atas, laki perempuan belum pernah mengeluarkan mani. Yang perempuan juga belum pernah keluar darah haidnya. Ditunggu sampai 15 tahun. 15 tahun laki perempuan belum juga keluar mani. Yang perempuan juga belum keluar darah haidnya. Belum juga mimpi basah. Kalau sudah 15 tahun walaupun tidak begitu, dia tetap dikatakan baligh. Faham?
Kalau sudah balik maka wajib sholat. Jangan beralasan saya belum balik, umurnya 16 tahun. Kenapa kamu kok belum wajib sholat? Saya belum haid. Walaupun kamu belum haid, kalau sudah lewat 15 tahun hukumnya balik. Jaga anaknya, perhatikan sholatnya, balik. Syarat berikutnya yang ketiga, khusus wanita, an-naqa'u bainal haid wan nifas. Bersih, an-naqa'u minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Ketika wanita sedang haid dan nifas, maka tidak boleh sholat, bahkan haram melakukan sholat. Jangan mentang-mentang istiqomah, walaupun haid dan nifas tetap berangkat ke masjid sholat. Itu ngarannya al-bungulu. Betul? Saya istiqomah, Beb, tidak pernah berhenti untuk sholat. Walaupun keluar darah saya tetap sholat. Bungul. Betul? Kalau sudah datang haidnya, Bu, nifasnya masih ada, Bu, jangan sholat, jangan ke masjid. Tidak usah sholat, haram pian sholat. Bahkan setelah selesai sholat, selesai sampean haid dan nifas, nggak perlu dikodoi sholatnya. Libur masa itu, dispensasi. Khusus ibu-ibu, enak ada liburnya sampean. Yang pria-pria, lelaki jangan niru-niru. Mereka perempuan datang bulan BM. Kita juga kadang-kala ada M-nya. Apa itu? Males. Na'udzubillahi min dzalik. Syarat berikutnya yang keempat, bulughud dakwah. Sampainya dakwah, sampainya ajaran Islam di daerah tersebut. Kalau sudah sampai ajaran Islam di tempat itu, maka semua penduduknya yang Islam balik itu wajib melaksanakan sholat. Jangan ada alasan, saya tidak tahu caranya sholat. Loh, kenapa kamu tidak hadir majelis? Kenapa kamu tidak mondok? Kenapa kamu? Karena di tempat ini sudah ada tandanya ajaran Islam disampaikan di sini. Kenapa? Ada majelis, ada ustadz, ada guru-guru, ada madrasah. Ajaran Islam sudah nyampe, maka semuanya wajib sholat. Kada ada alasan untuk tidak sholat. Yang kelima, salamatul hawas. Dia lahir dalam keadaan normal. Yang dimaksud lahir dalam keadaan normal dari dua penyakit. Penyakit buta dan tuli. Kalau dia lahir buta dan tuli, harus dua. Buta dan tuli, sampai balik, sampai tua tetap buta dan tuli. Harus dua penyakitnya, buta dan tuli. Maka walaupun dia sudah tua, brengosan, jenggotan, tidak wajib sholat. Paham? Dia waktu lahir normal, Beb. Umur 8 tahun normal, Beb. 9 tahun normal. Lah waktu dia umur 12 tahun dia sudah balik kena penyakit. Belum balik dia kena penyakit. Penyakitnya menyebabkan dia buta dan tuli misalkan. Sampai dia sudah tua tetap meninggal, tetap buta dan tuli. Enggak wajib sholat. Kenapa? Bagaimana mau diajarkan sholat dengan melihat, dia tidak bisa melihat gerakan sholat. Mau diajarkan dengan mendengar, dia tidak bisa mendengar. Rukuk begini, dia nggak bisa mendengar. Betul? Nah kalau kita hadirin diajak sholat, jangan pura-pura buta. Kita diajak ke masjid, jangan pura-pura dengar adzan, pura-pura budek. Pura-pura tuli jangan. Tuli beneran rasain nanti. Na'udzubillahi min. Syarat terakhir al-aqlu, berakal. Akalnya normal. Kalau terlahir normal akalnya, tidak gila, wajib sholat. Kalau gila nggak usah sholat. Jangan biarkan orang gila itu sholat. Khawatir kotak amal hilang. Betul? Sholat hadirin. Akal harus normal. Kalau merasa kita semua yang Islam balik, suci dari haid dan nifas dan sampai ajaran di tempat itu merasa kita akalnya normal, wajib sholat. Kalau diantara kita diajak sholat nggak mau, di keluarga kita misalkan istri kita, suami kita, anak-anak kita diajak sholat subuh, Pak, sholat subuh Pak, misalkan apa namanya, bapaknya mengangkat selimut. Jangan suudzon dulu. Jangan suudzon dulu, dia ini kenapa kok nggak sholat, dosa. Jangan suudzon dulu, dilihat dari 6 ini.
Islam nggak dia? Lo suami ulun, Beb, Islam ini. Lo kenapa kok nggak mau sholat ini? Oh mungkin dia Beb, buta dan tuli. Oh normal, Beb, normal. Kenapa masih kok nggak mau sholat ini? Mungkin ajaran Islam belum nyampe di situ. Oh sudah nyampe, Beb, kadang-kadang berangkat kok ke pengajian. Lu kok masih dia nggak sholat? Mungkin lagi head dan nifas, Beb. Laki-laki, Beb. Oh kemungkinan terakhir. Mungkin akalnya nggak diajak sholat tutup selimut, berarti bapak sedang gila. Ibu-ibu demikian juga diajak sholat, nonton sinetron terus. Sampai habis waktunya tetap nonton terus, berarti ibu sedang gila. Banyak orang gila di sini. Loh, Beb, dia sudah haji. Walaupun sudah haji, hajinya haji gila. Kenapa enggak sholat? Betul. Kemungkinannya cuma itu saja, Pak. Masih hidup, sudah tua. Kalau anak kecil kan sudah dibilang anak kecil belum kena taklif. Kemungkinannya sudah itu saja. Orang diajak sholat nggak mau, sudah bukan di luar Islam ya. Ini Islam ini. Diajak sholat nggak mau tapi besar ya kemungkinannya satu, nggak waras, gila. Banyak orang gila di sini. Ternyata orang gilanya ketawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang gila-gila itu mudah-mudahan cepat sembuh. Bagaimana cara sembuhnya? Datang ke ustadz. Minta diajari cara sholat. Biar sembuh akalnya. Kalau akalnya sembuh, hatinya bersih, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita digugah, diketuk hati kita dengan pintu hidayahnya Allah berkat Nabi Muhammad. Berkat peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita tambah semangat untuk beribadah, tambah semangat di dalam taat kepada Allah, bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cara terbesar kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah istiqomah di dalam sholatnya. Yang istiqomah di dalam sholatnya, dia sudah besar persentasenya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mensyukuri nikmat ini. Berikan kami kekuatan dan tambahan untuk bisa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu untuk bisa meninggalkan maksiat. Berikan kami kemudahan untuk taat. Berikan kami ya Allah panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kami semuanya di dunia ini untuk menuju kemuliaan di akhirat, kecuali di akhir hidup kami Engkau matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Iman dan Islam, jaga iman dan Islam kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya manakala ada salah kata yang menyakiti sampean, yang menyinggung sampean sehingga sampean semuanya tersinggung. Saya minta maaf sebesar-besarnya, namun saya ingatkan orang yang mudah tersinggungan cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.